Pak Lurah beda ya omong. Terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Saya tidak ingin saling mengotot, hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan, ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Jokowi yang dulu berbeda dengan Jokowi yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bagaimana kira-kira pandangan dari pemirsa sekalian ketika kita menyimak cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan ungkapan fakta yang disampaikan oleh Bapak Wiranto tadi? Berangkat dari kedua cuplikan video ini, hari ini, bahkan dari kemarin tanggal 28 Februari 2024, rakyat Indonesia bertanya-tanya, ada apa dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba memberikan pangkat kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Kita ketahui bersama-sama bahwa dari cuplikan video tadi secara terang benderang Bapak Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres di tahun 2019, beliau dengan tegas mengatakan tentang pelanggaran HAM ini, tentang kasus penculikan dan lain sebagainya. Dan juga kita juga mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan, fakta-fakta lewat Bapak Wiranto tadi. Apakah ada yang tidak jelas? Atau apakah ada bukti yang belum cukup? Terus terang, saya sebagai rakyat jelata, sejak pada hari kemarin, saya belum menemukan sebuah jawaban. Apa kira-kira maksud ketika seorang Presiden Joko Widodo memberikan pangkat kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto? Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait tanggapan ataupun komentar dari netizen dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Ketika kita mengatakan bahwa semuanya pasti terkejut, iya. Bagaimana tidak? Kalau kita mau menyampaikan dengan bahasa sederhana, mungkin kita akan mengatakan begini, tidak masuk akal seorang mantan jenderal pecatan lalu pada akhirnya harus mendapat pangkat kehormatan. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jujur, saya sebagai rakyat, saya kecewa sama Pak Jokowi. Karena apa? Di saat-saat seperti ini, Bapak malah memberikan bintang kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak cocok, Pak, diberikan bintang oleh Bapak. Yang cocok diberikan bintang itu adalah Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar saat ini lagi butuh-butuhnya bintang, Pak. Yang pantas, yang cocok itu Pak Ganjar.
Pak Jokowi harusnya tidak hanya memberikan bintang 4 pada Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya memberikan bintang 7 pada Pak Ganjar. Lebih tepatnya bintang 7 masuk angin. Karena itu yang dibutuhkan Pak Ganjar saat ini, karena beliau lagi pusing. Tolong Pak, berikan Pak Ganjar bintang 7 Pak. Bintang kehormatan bintang 7 masuk angin. Terima kasih Pak. Ini bagi saya hari yang harus kita catat dalam sejarah kegelapan di Indonesia. Kegelapan dalam hal apa? Kegelapan dalam hal kesewenang-wenangan seorang presiden menabrak semua aturan hukum hanya sekedar untuk kepentingan pragmatis dirinya dan kelompoknya. Artinya, Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya dengan kesewenang-wenangan, dengan sewenang-wenang, dan tidak memperdulikan dasar hukum apapun. Di mana empati seorang Presiden Jokowi? Saya tidak tahu tujuannya apa. Tiba-tiba Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo, padahal Pak Prabowo sudah dipecat dari dinas kemiliteran. Apakah itu permintaan Pak Prabowo atau ini sekedar cara Pak Jokowi untuk memberikan sesuatu kepada Prabowo, kemudian imbalannya adalah menitipkan Gibran kalau nanti dipaksakan menang dalam Pilpres tahun 2024? Saya tidak tahu. Hanya Pak Jokowi yang tahu. Pertanyaan saya yang membuat saya bingung. Seorang presiden itu kan mempunyai sekretaris militer. Ada Panglima TNI juga. Mengapa kedua beliau ini tidak memberikan masukan? Seolah-olah ikut saja apa kemauan presiden. Rakyat perlu tahu dasar hukumnya apa, dasar logikanya apa. Karena pemberian gelar kehormatan jenderal kepada Pak Prabowo ini benar-benar merusak akal sehat kita dan melecehkan nurani kita. Bagaimana kita melihat arah reformasi ini seperti ini? Pak Jokowi seolah-olah berbuat semaunya. Apa saja ditabrak. Sekarang ini orang lagi berpikir bagaimana Pilpres yang sangat terindikasi curang ini, Pak Jokowi masih terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak Jokowi yang menggerakkan kami bukan uang, yang menggerakkan kami bukan aparatur negara, yang menggerakkan kami bukan TNI dan Polri, yang menggerakkan kami bukan para menteri, yang menggerakkan kami adalah ketidakadilan yang kami rasakan. Yang menggerakkan kami adalah kesewenang-wenangan aparatur pemerintahan. Yang menggerakkan kami adalah kemiskinan yang terus dipelihara untuk terus mengeruk kekayaan. Yang menggerakkan kami adalah keserakahan yang terus dipertontonkan. Yang menggerakkan kami adalah demokrasi yang dikepiri. Yang menggerakkan kami adalah konstitusi yang dikencingi. Pak Jokowi, silakan ambil hakmu berkampanye bersama para oligarki. Rakyat akan terus berjuang melawan pemimpin tirani yang tidak punya lagi hati nurani. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pemimpin kencing berdiri, dikencingi rakyatnya sendiri. Panjang umur perjuangan, selamatkan demokrasi. Merdeka! Adalah ungkapan kekecewaan dari rakyat ketika kita mendengar cuplikan-cuplikan video tadi. Ada yang menanggapi persoalan ini secara serius, tetapi ada pula netizen yang menanggapinya dengan penuh guyon. Guyon mungkin karena mereka berpikir tidak masuk di akal apa yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo ketika memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Ada yang benar-benar tanggap persoalan ini serius ketika mereka menilai bahwa
ini adalah sikap kesewenang-wenangan dari seorang Presiden Joko Widodo. Sikap keserakahan yang ditunjukkan oleh seorang Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia. Apakah rakyat Indonesia akan tetap diam ataukah harus bangkit untuk melawan atas sikap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini? Dalam cuplikan video tadi juga kita mendengarkan bersama-sama bahwa nilai demokrasi di bangsa ini sudah dikebiri. Nilai demokrasi di bangsa ini sudah dikencingin. Sama halnya juga dengan nilai-nilai konstitusi yang semestinya patut kita hargai dan patut kita hormati. Saudara, sejak tanggal 28 Februari 2024, mungkin akan menjadi catatan sejarah di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana ada seorang presiden yang memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada mantan jenderal pecatan. Terus terang, kita sebagai rakyat pasti akan muncul berbagai macam pemikiran, berbagai macam opini ketika melihat fenomena yang terjadi di bangsa ini. Persoalan pemilu belum selesai. Belum ada proses penyelesaian yang jelas. Bangsa ini masih carut-marut dengan fenomena pemilu 2024. Ditambah lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini benar-benar semakin membingungkan kita rakyat Indonesia. Kemana kira-kira bangsa ini akan dibawa? Apakah titik kesejahteraan, kemakmuran akan tercapai di bangsa ini di periode 2024 sampai 2029? Ataukah ini adalah cara dari seorang Presiden Joko Widodo seperti yang diungkapkan oleh Rudi S. Kamrin tadi, bahwa Jokowi sedang memberikan jasa kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menjaga Gibran Rakabuming Raka yang hari ini adalah cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini. Saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia tetap tenang, jangan mudah terprovokasi dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam fenomena, dengan berbagai macam narasi yang terjadi di bangsa ini ketika mereka menanggapi persoalan-persoalan serius di hari-hari belakangan ini. Semoga saja kita sebagai rakyat jelata tetap tenang, tetap menaruh harapan agar bangsa ini ke depannya akan baik-baik saja. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada lagi nih yang lucu nih. Jadi dulu tahun 2019 Pak Jokowi bilang kalau Pak Prabowo itu adalah pelanggar HAM berat. Nah, sekarang tahun 2024 Pak Jokowi ngasih gelar ke Pak Prabowo, gelar kehormatan Jenderal Bintang 4. Ini sebentar. Logikanya nggak masuk nih kayaknya nih. Ini sama aja kayak lu ngatain orang penjahat, tapi malah lu kasih hadiah. Contohnya begini nih. Woi, mau maling lu ya? Ampun pak, iya pak bener saya mau maling. Hei kamu maling, ini ada kunci motor buat kamu. Karena kamu mau maling, aku mau ngasih kunci motor, mobil, handphone, dompet, semuanya buat kamu. Terima kasih ya maling. Gitu. Maksud gue gini nih, maksud gue jangan tanggung-tanggung gitu. Bintang 4 mah tanggung, sekaliannya bintang 7 biar kayak Puyer gitu. Atau sang mega bintang biar kayak Nasar KDI. Ya itu mah terserah situ deh pak, mau dijadiin juara idola cilik juga gak apa-apa. Jenderal Sudirman menangis pak ngeliat ini. Saya nggak takut nggak punya jabatan kok Mas Anies. Salam berjumpa teman-teman. Kita baru-baru menyaksikan di media sosial banyak sekali. Pak Prabowo dapat pangkat bintang 4
langsung dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Dalam hal ini apa yang kita harus petik dari sosok beliau? Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti video ini. Saya akan menceritakan sosok Prabowo Subianto. Prabowo Subianto itu adalah mantan prajurit yang selalu turun di medan pertempuran. Beliau baru saja menikahi anak Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Mbak Titi. Beliau dapat perintah dari atasannya untuk turun bertempur di medan perang. Beliau pun harus meninggalkan istrinya yang semestinya harus bersama-sama. Beliau juga manusia biasa, tentu punya angan-angan dan imajinasi ingin berdua dengan istrinya. Tapi prajurit harus siap ditempatkan di mana saja. Beliau meninggalkan istrinya, orang tuanya, dan turun ke medan perang untuk bertempur. Beberapa hari Pak Prabowo hilang, lenyap, entah kemana, lalu ditemukan pingsan tergeletak di jalanan, di rerumputan. Lalu Pak Prabowo pendek kisah pendek cerita, di tahun 1998 Pak Prabowo dituduh ingin mengkudeta Pak Harto karena terlalu dekat dengan pendemo. Pak Prabowo waktu itu mendapatkan kesulitan, serba salah. Tidak ada penjelasan lagi yang bisa dia jelaskan kepada mertuanya. Pak Prabowo dekat dengan pendemo pada waktu itu tahun 1998. Beliau bisa saja menggerakkan banyak pasukan, tetapi siapa yang dirugikan? Siapa yang akan menjadi korban? Apakah pemuda-pemuda yang sedang berdemo? Kalau digerakkan semaksimal mungkin tentara, itu tidak mungkin. Dan itulah yang dipikirkan oleh Pak Prabowo, mengambil langkah-langkah persuasif. Dan beliau waktu itu dipanggil oleh mertuanya. Prabowo waktu itu menyampaikan ada dua hal. Yang pertama, langkah-langkah persuasif harus kita lakukan. Kita harus bernegosiasi dengan pendemo. Yang kedua, Pak Presiden harus mundur. Ini tidak bisa diterima. Dengan tegas, keluarga Cendana mengusir Prabowo dari Cendana. Langsung diusir. Prabowo pun keluar tanpa harus bisa menjelaskan apa-apa, karena sudah tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Lalu bagaimana perasaan istrinya pada waktu itu? Di waktu yang berbeda dengan beberapa hari ke depan, Pak Prabowo harus dicopot dari Pangkostrat karena dituduh ingin mengkudeta Pak Harto. Di sisi pendemo, Pak Harto, Pak Prabowo. Di sisi pendemo, Pak Prabowo dituduh sebagai kaki tangan Pak Harto. Setiap permasalahan waktu itu, semua tumpah ruah hanya Pak Prabowo yang salah. Semua HAM ditumpahkan kepada Pak Prabowo. Seandainya ada ayam 1 ekor mati, mungkin Pak Prabowo pun akan dituduh sebagai pembunuh ayam. Pada waktu itu hanya Pak Prabowo yang salah. Tidak ada kesalahan orang lain. Semua kesalahan yang terjadi di kasus tahun 1998 hanya Pak Prabowo yang salah. Hanya Pak Prabowo yang salah. Sewaktu pangkatnya dicopot oleh Wiranto, beliau masih bisa tersenyum. Tapi sakit tidak main-main. Beliau manusia biasa. Beliau di militer tentu menginginkan pangkat yang lebih di atas dari Pangkostrat, yaitu Panglima. Tapi harus berhenti di bintang 3. Beliau harus ke luar negeri, meninggalkan istri dan anaknya, meninggalkan Didik kecil, di mana Didik kecil menginginkan seorang ayah, menginginkan pendidikan seorang ayah, pelukan hangat seorang ayah, di mana Titi Soeharto sebagai istri menginginkan kasih sayang seorang suami. Di mana Prabowo di saat Titi Soeharto menginginkan hal itu? Di mana? Pak Prabowo sedang berduka. Dia harus meninggalkan Indonesia dan berpindah ke Jordania. Di sana dia bertemu dengan temannya. Itu bukan peristiwa sederhana, teman-teman semua. Lalu di Yordania dia membangun perusahaan, memulai karir dari nol, meminjam uang dari adiknya yaitu Hasim, membangun perusahaan sampai dia berkembang pesat di Yordania dan membangun beberapa perusahaan di luar negeri. Lalu kembali ke Indonesia ingin berbuat yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo berpikir,
Saya punya niatan baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi jalannya cuma satu, yaitu jalur politik. Hanya jalur politiklah beliau bisa mendedikasikan dirinya kepada seluruh rakyat, mengeluarkan leadershipnya kepada seluruh rakyat, dan ingin melihat Indonesia lebih jemawa, lebih menggema, lebih dihormati, dijadikan macan Asia. Hanya lewat jalur politik. Beliau bergabung di Partai Golkar pada waktu itu. Partai Golkar tidak ada kesempatan untuk bisa menjadi siapa-siapa di Partai Golkar. Beliau selalu didamping dan disupport oleh adiknya. Dan ada pendamping berikutnya, itu Fadlison. Beliau mendirikan Partai Gerindra yang kita kenal sampai sekarang ini, partai besar, yaitu Partai Gerindra. Beliau yang mendirikan. Beliau, Pak Prabowo, sudah cungkir balik di Republik ini. Dari mendirikan partai itulah banyak kepala daerah yang dia bisa ciptakan. Banyak anggota DPR, baik dari DPR kabupaten kota, provinsi, DPR RI, yang lahir dari Partai Gerindra, yang berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa beliau. Manusia biasa, tetapi berjiwa luar biasa. Itulah Prabowo. Lalu beliau membesarkan beberapa tokoh hebat di Republik ini. Salah satunya Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi waktu didukung jadi gubernur, luar biasa kisahnya. Terjadi perjanjian antara Gerindra, Prabowo, dan Ibu Megawati PDIP bahwa akan mendukung Prabowo di tahun 2014 untuk calon presiden. Lalu PDI memajukan Jokowi. Lalu mereka berhadapan-hadapan. Sakit luar biasa. Tapi beliau masih bisa tersenyum. Lalu beliau bisa membesarkan namanya Ridwan Kamil. Beliau bisa membesarkan namanya Ahok. Beliau pula yang membesarkan Anies Baswedan. Dan sekarang calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Anies Baswedan setelah dipecat oleh Pak Jokowi sebagai menteri, menjadi gelandangan politik. Di tahun 2017 Pilkada DKI, Anies itu bukan kader partai, tidak pernah berjuang untuk partai. Tetapi dengan kejemawaan dan kesabaran, keikhlasan sosok Prabowo, diambil Anies Baswedan, dibiayai, dijadikan gubernur. Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan kepada teman-teman semua. Bagaimana Anies Baswedan ini melukai hati orang yang membesarkan dirinya. Luar biasa Anies Baswedan melukai hati Pak Prabowo, memberi nilai 1%. Bayangkan, memberi 1% ke Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya perlu sampaikan sedikit hal. Pelajaran ma'rifat atau tasawuf itu bukan argumentasi, bukan teori, tetapi pada praktiknya. Saya mengatakan, sosok orang yang belajar makrifat sesungguhnya adalah Prabowo Subianto. Mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan. Sosok kesabaran, kejemawaan, keikhlasan ada pada diri beliau. Dikecewakan, berapa kali tumbang, tetap berdiri kekeh. Dan sekarang dia dapat bintang. Insya Allah di tahun 2024 menjadi seorang presiden. Hikmah yang bisa kita pelajari dari Prabowo Subianto, jangan pesimis apapun yang terjadi dalam diri Anda. Tetap berjuang, semangat. Karena kehendak Allah itu adalah kehendak yang terbaik. Jadi banyak hal teman-teman semua bisa kita petik dari sosok Prabowo Subianto. Banyak sekali. Motivasi hidup, kesabaran, keikhlasan. Banyak sekali teman-teman semua. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada, hampir ke channel YouTube saya, yaitu Faktual News 77. Faktual News 77 banyak sekali menceritakan kisah TNI, sejarah-sejarah TNI, politik viral yang terbaru. Jangan lupa mampir ke channel YouTube Faktual News 77. Kita sama-sama belajar tentang sejarah, teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sudah lama loh diberhentikan dari TNI, tiba-tiba diberikan kenaikan pangkat bintang 4. Atau itu mahar penitipan anak?
Tapi yang ini bukan daycare. Ini penitipan anak presiden. Karena apa? Karena melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu Prabowo terima anugerah pangkat Jenderal TNI bintang 4 hari ini. Menurut saya wajar ya, karena biar gimana pun Pak Prabowo pernah berjasa buat negeri ini. Biar gimana pun Pak Prabowo pernah mempertaruhkan nyawanya buat negeri ini. Tapi yang menggelitik adalah orang yang memberikan pangkat Jenderal bintang 4. Karena dulu dia yang mengatakan bahwa Pak Prabowo punya rekam jejak sebagai pelanggar HAM berat. Dan dia juga yang mengatakan banyak caleg yang direkrut dari mantan terpidana koruptor oleh Pak Prabowo. Dan atas semua tuduhan-tuduhan itu, dia juga yang memberikan penghargaan Jenderal bintang 4 buat Pak Prabowo. Piye to Pak D? Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Ini menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Pesan moralnya di sini paling tidak kita bisa belajar untuk tidak mudah percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut manis politisi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa kita simak bersama-sama. Ada pro dan ada kontra. Tadi kita mendengarkan satu cuplikan video yang cukup panjang menurut saya, di mana ada seorang anak muda yang menjelaskan tentang kisah dari seorang Prabowo Subianto. Tentu saya sebagai rakyat jelata baru mendengar kisah ini hari ini lewat cuplikan video ini. Pertanyaan saya, benarkah seperti apa yang dikatakan oleh netizen tadi? Atau ini hanyalah bentuk cerita, rekayasa untuk menutupi segala kebohongan, segala peristiwa kelam masa lalu dalam diri seorang Prabowo Subianto? Jika benar cerita ini bahwa seorang Prabowo Subianto adalah seorang pribadi yang luar biasa seperti yang kita simak bersama-sama tadi, maka saya sebagai rakyat jelata saya berharap bahwa ada klarifikasi penuh dari seorang Prabowo Subianto tentang semua statement, tentang semua narasi, baik itu yang disampaikan oleh seorang Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres tahun 2019 silam, maupun statement yang diungkapkan oleh Bapak Wiranto tadi.
Hal ini sangat penting agar rakyat Indonesia, generasi penerus bangsa ini bisa menjadi paham bahwa pelaku pelanggaran HAM berat itu bukan Prabowo Subianto. Pelaku penculikan itu bukan Prabowo Subianto. Tetapi jika Bapak Prabowo tidak pernah untuk mengklarifikasikan persoalan ini ke hadapan masyarakat Indonesia, maka sampai kapanpun isu tentang pelanggaran HAM berat, isu tentang penculikan akan terus dibicarakan, akan terus digaungkan oleh rakyat Indonesia, oleh generasi penerus bangsa ini. Ini sangat penting, dan saya berharap agar Prabowo Subianto secara gentle harus berani untuk mengklarifikasikan persoalan-persoalan ini. Walaupun di cuplikan-cuplikan video yang lain tadi banyak yang kontra, banyak yang tidak setuju, banyak yang menilai bahwa ini adalah sikap kesewenang-wenangan dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto. Tetapi apalah daya, kita yang rakyat Indonesia yang tidak punya kapasitas, kita hanya bisa menunggu. Sekiranya seorang Prabowo Subianto harus mampu untuk mengklarifikasikan persoalan ini kepada seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia bisa tahu cerita atau kronologi sejarah masa lalu yang sesungguhnya. Saudara, dari cuplikan-cuplikan video tadi, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia bisa lebih sabar dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, khususnya tentang persoalan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan memberikan pangkat kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Di media sosial ramai dibicarakan, banyak yang mengecam apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Terus terang, kita sebagai rakyat pastinya bingung mana yang benar dan mana yang salah. Apakah benar bahwa Prabowo Subianto itu adalah sosok pelanggar HAM berat? Apakah benar bahwa sosok Bapak Prabowo Subianto itu adalah seorang penculik? Apakah benar bahwa aksi Kamisan yang sering kali dilakukan oleh mereka-mereka yang mencari keadilan, yang selalu digaungkan di depan istana itu, adalah letak kesalahan dasarnya ada di Bapak Prabowo? Ini sangat penting. Kenapa tadi saya katakan bahwa Bapak Prabowo Subianto semestinya harus mampu, harus bisa untuk memberikan klarifikasi persoalan ini kepada rakyat Indonesia. Jikalau Bapak Prabowo Subianto tidak pernah memberikan klarifikasi persoalan ini kepada rakyat Indonesia, maka sampai kapanpun rakyat Indonesia akan tetap mengatakan bahwa Bapak Prabowo adalah pelanggar HAM berat, Bapak Prabowo adalah sosok penculik, dan lain sebagainya. Semoga saja di suatu hari nanti, cepat atau lambat, kita bersama-sama, rakyat Indonesia, akan mendengarkan klarifikasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Prabowo Subianto. Tentu ini adalah harapan terbesar saya, dan mungkin harapan terbesar dari pemirsa sekalian, agar kasus atau kegaduhan tentang persoalan pelanggaran HAM berat dan penculikan ini bisa segera terselesaikan.
Begitulah kira-kira tanggapan singkat dari saya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada buah pikiran atau tanggapan dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.